Salam Merdeka. Halo saudara Super Radio, kembali lagi di podcast Super Radio, yang mana di edisi kali ini tidak kalah seru sama edisi yang lalu gitu ya saudara. Karena di edisi kali ini kita akan membahas khususnya untuk Anda yang selalu menggunakan moda transportasi kereta api. Dan kali ini bersama dengan saya Safira Aza yang akan menemani Anda, bersama dengan juga Mas Erlangga Budi Laksono selaku Asisten Manajer Humas Internal Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 8 Surabaya. Penasaran apa saja peningkatan pelayanan yang ada di Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 8 Surabaya? Tetap stay tune terus di podcast Super Radio. Halo Mas Budi, Mas Erlangga gitu ya. Iya. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Semangat terus ya, harus semangat terus. Iya. Gimana tadi kesini naik apa? Naik motor. Naik motor. Iya, biar nggak macet gitu. Oke, Iya. biar cet gitu ya. Oke, langsung aja nih ya untuk Mas Erlangga sendiri, untuk sebagai pengguna kereta ini kan pasti banyak ya dari kita yang penasaran Mas soal Iya. langkah-langkah apa saja yang sudah atau yang akan dilakukan oleh Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 8 Surabaya khususnya ya, untuk terkait pelayanan, terutama dalam hal kenyamanan dan juga keamanan. Mungkin bisa diceritain? Ya, terima kasih Mbak Safira ya. KAI 28 tentunya terus berupaya ya untuk meningkatkan pelayanan maupun keamanan bagi pelanggan Kereta Api Indonesia 28 Surabaya. Nah, mungkin ada beberapa contoh-contoh upaya peningkatan pelayanan yang telah kami lakukan ini di berbagai stasiun besar di wilayah 28. Saya ambil contoh di stasiun Surabaya Gubeng ya, mungkin saat ini telah tersedia fasilitas face recognition boarding gate. Apa itu? Nah itu, ini yang menarik. Jadi para penumpang yang biasanya boardingnya itu secara manual ya, melakukan boarding secara manual, itu sekarang bisa melakukan boarding langsung dengan memindai wajah. Jadi melakukan pemindahan wajah. Ada gate gitu ya, ada gate, terus ada kamera gitu. Nanti kita tinggal seperti foto gitu ya, seperti selfie atau memindai wajah, langsung kita masuk. Bisa ya Bisa, sekarang ya. registrasi sekali aja ya. Jadi sekali registrasi di tempat atau di aplikasi Akses BKAI, nanti itu bisa digunakan seterusnya begitu. Oke, praktis ya. Praktis. Terus ada juga berbagai peningkatan pelayanan ya yang ada di berbagai stasiun ya. Jadi tadi face recognition itu tidak hanya di stasiun Surabaya Gubeng, ada juga di stasiun Surabaya Pasar Turi dan stasiun Malang. Jadi di wilayah 8 ada 3 stasiun itu. Terus ada juga ruang tunggu ber-AC. Nah ini yang menarik ya. Jadi biasanya mungkin belum pakai AC gitu ya. Betul, biasanya nggak pakai AC, cuman pakai kipas gitu ya biasanya. Sekarang kita di stasiun Surabaya Gubeng dan di stasiun Surabaya Pasar Turi itu kita sudah menyediakan ruang tunggu penumpang yang ber-AC, dan itu gratis ya untuk penumpang kereta api eksekutif. Oh, buat Ya. eksekutif. Untuk eksekutif itu gratis, jadi tidak ada pungutan biaya tambahan gitu ya. Dan tentunya ada fasilitas coworking space-nya juga. Jadi kalau misalkan sambil mau bekerja atau melanjutkan apa gitu yang Tugas-tugas gitu. gitu Biasanya ya. anak kuliahan juga banyak yang pakai kereta api gitu ya. Betul sekali, bisa dimanfaatkan fasilitas coworking space-nya gitu. Oke. Apalagi nih, banyak juga sih fasilitas yang lain ya Mbak, terutama untuk mendukung pelayanan ya. Sekarang juga ada yang nggak kalah menarik nih, ada fasilitas air minum gratis. Air minum gratis. Nah, Buat fasilitas semua pengunjung. air isi ulang, air minum isi ulang gratis. Jadi pengunjung yang datang, penumpang yang datang yang menggunakan kereta api yang membawa tumbler itu bisa mengisi ulang air gratis
Itu tanpa dipungut biaya tambahan. Tanpa dipungut biaya ya. Jadi semuanya gratis ya pelayanannya ini. Oke, luar biasa sekali. Bisa praktis menggunakan face apa tadi namanya, Mas? Face recognition board. Nah, itu juga mengantisipasi antrian panjang juga ya. Oh iya, tentu Mbak. Karena itu prosesnya kalau kita sudah daftar gitu ya, itu kita cuman 2 detik itu, mungkin 1 detik. Jadi cuman tinggal foto gitu ya, langsung masuk. Oke. Nggak perlu antri lagi ya, seperti dulu harus ngeluarin tiket dulu, tiket KTP dulu diperlihatkan. Sekarang kan sudah modern, jadi tinggal masuk. Tinggal scan wajah masuk. Gitu. Dan mungkin tanpa kita sadari juga ya, itu adanya aplikasi KAI Akses itu juga bantu kita bisa lewat smartphone di rumah, itu juga praktis kan ya Mas ya, bisa lihat jadwal-jadwalnya, bahkan bisa pilih tempat duduknya juga ya. Ini juga salah satu inovasi ya dari Kereta Api Indonesia gitu. Oke, terus untuk kalau informasi jadwal kereta atau perubahan mendadak itu gimana? Apakah juga ada aplikasi lain selain KAI Akses atau memang nantinya di KAI Akses saja bisa semuanya ada gitu? Ya, untuk fasilitas perubahan jadwal ya atau cancel ya, itu bisa dilayani di aplikasi KAI Akses. Nah, di stasiun pun ada semacam tampilan monitor gitu ya, itu bentuknya digital gitu ya. Nanti kita bisa juga melakukan pembatalan tiket atau reschedule. Oh, di stasiun juga bisa. Di stasiun juga ada. Jadi ada semacam aplikasi ya di Smart TV-nya itu kan ya, kios lah istilahnya. Kios itu kita nanti bisa langsung membatalkan tiket di situ langsung gitu, enak. Jadi tanpa harus bertemu langsung dengan petugas. Oke, bisa dilakukan sendiri ya, baik individu. Ya, jadi itu tidak terpaku pada jadwal customer service yang ada di stasiun. Kalau di customer service juga bisa. Nah, jadi pembatalan juga bisa tetap dilakukan di customer service, tapi kami menghimbau pada para penumpang, misalkan ada reschedule atau pembatalan tiket, itu mudahnya pakai aplikasi aja. Akses PKAI. Iya, oke. Kalau selain digital ini ya, untuk Mas Erlangga sendiri, apalagi nih upaya dari Kereta Api Indonesia untuk memberikan pengalaman yang lebih personal gitu ke para pelanggan. Mungkin kalau ada di perjalanan tiba-tiba ada pelanggan yang sakit gitu atau butuh informasi gitu, gimana? Ya, para pelanggan mungkin yang ada macam keluhan atau misalkan ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan, di perjalanan itu sudah terpampang nomor kondektur yang bertugas ya Mbak. Nah, jadi di situ nanti para pelanggan yang sedang naik kereta bisa langsung menghubungi petugas kondektur yang berdinas atau bertugas. Atau misalkan jika di rumah atau di stasiun mungkin bisa juga menghubungi call center kami di KAI 121 atau melalui media sosial 121. Atau juga bisa langsung ke customer service di stasiun. Tentu di stasiun pasti ada customer service. Dalam keretanya sendiri nih, Vira mau tanyain fasilitas di dalam keretanya sendiri. Apakah ada fasilitas yang baru, mungkin WiFi atau lainnya? Ya, kalau selama ini mungkin WiFi masih di kereta-kereta tertentu ya, tapi yang terbaru sekarang ini yang menarik itu adalah kereta ekonomi yang stainless steel new generation. Nah, artinya apa? Nah, ini new generation, ini generasi baru ya. Betul. Kalau biasanya kereta zaman dulu itu kan jumlah seatnya 32 ya, atau formasi seatnya 32 atau 32 dan berhadapan-hadapan. Nah, sekarang ada terobosan ya, ekonomi sekarang mungkin udah ekonomi rasa eksekutif. Begitu. Iya, rasanya eksekutif. Bisa di reclining seat, bisa ditidurkan, direbahkan. Dan hadapnya sekarang juga ke depan semua, Mbak. Jadi biasanya kan ada yang mundur gitu ya. Nah, coba mungkin Mbak Safira besok kalau mau lihat di stasiun boleh saya ajak lihat. Iya, jadi kereta sekarang AC-nya udah sentral, tentunya pasti dingin dong AC-nya. Terus juga yang terbaru itu pintunya otomatis. Jadi itu kalau biasanya penumpang masih manual gitu ya. Iya, geser-geser sendiri. Pencet sekarang sudah bisa. Gitu. Sudah bisa masuk. Canggih ya. Canggih, betul sekali. Nah, ini kan bertahap ya nanti ke depannya kan
moga-moga bertahap ada lagi gitu. Ini yang udah ada di mana aja nih Mas? Ya untuk yang stainless steel new generation ini yang kereta terbaru ya, itu yang ekonomi itu ada di kereta api Majapahit dan kereta api Logawa. Oke. Ya, kalau yang new generation, jadi ada juga yang new generation aja, bukan stainless steel, itu adalah modifikasi kereta yang dulunya ekonomi menjadi ekonomi new generation. Nah, ini modifikasi dari kereta api murni ya, jadi bukan baru, itu perubahan kursi. Jadi kursinya kami rubah juga sama, searah lajunya kita, hadap depan semua dan reclining seat. AC-nya juga tentunya sentral, cuman untuk pintu masih manual ya. Gitu. Oke, nah karena banyak banget fasilitas yang baru, kira-kira feedback dari pelanggan ini gimana nih sejauh ini gitu? Ya alhamdulillah ya, kemarin terkait adanya ekonomi, terutama yang ekonomi ya, ekonomi new generation itu sangat memberikan kepuasan pelayanan, kepuasan pelanggan yang kami temui gitu. Jadi beberapa yang kami tanyakan juga secara langsung itu, kemarin ada cerita juga unik, ada penumpang sudah masuk ke kereta, nah dia itu bingung Mbak, loh ini keretanya bukan ya, ini kereta eksekutif atau bukan. Jadi mereka itu seolah masih belum sadar kalau ternyata yang dia naiki adalah kereta ekonomi, padahal itu memang kereta ekonomi, bukan eksekutif. Jadi sangat mirip lah kalau tampilannya ya. Dalamnya juga. Oke. Jadi fasilitasnya pun dari sama segi, ya? cuman memang jaraknya beda ya dengan eksekutif. Kalau eksekutif kan memang jaraknya lebar gitu ya. Tapi eksekutif pun yang terbaru juga ada Mbak. Namanya eksekutif yang new generation itu di kereta Argo Bromo Anggrek. Itu juga mewah sekali. Kalau Mbak Safira lihat itu pasti sangat pengen naik kereta api. Kayaknya Vira mau cobain juga deh. Cobain. Oke. Tapi sebagai salah satu penyedia jasa, kira-kira apa aja tantangan dari kereta api Indonesia untuk mengakomodir dan juga menjaga kepercayaan dari para pelanggan itu? Ya, tantangan tentunya banyak ya. Jadi tantangan terutama untuk terkait pegawai yang ada di stasiun, mungkin pelayanannya gitu ya. Jadi kami terus berupaya juga untuk kepada para SDM kami di Daup 8 itu untuk tetap meningkatkan pelayanan pelanggan. Nah, gimana caranya memberikan penghormatan sebelum berangkat, senyum, sapa, salam pelanggan. Dan tentunya masih banyak lagi lah hal-hal yang terus kita tingkatkan pelayanan, terutama di SDM-nya ya, atau di pekerja yang di stasiun. Oke. Gitu. Tantangannya itu sih, jadi memang ini harus terus di-upgrade. Gitu. Harus terus di-update Untuk lagi meningkatkan gitu ya, untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan para pelanggan. Oke, kalau terkait dengan aturan atau standar pelayanan gitu, adakah aturan yang diterbitkan oleh regulator atau kementerian dari perhubungan gitu? Ya, ada Mbak. Itu jadi terkait standar pelayanan itu ada di PM 63 tahun 2019. Jadi peraturan menteri dari Kementerian Perhubungan ya. Nah, itu mengatur terkait ya tadi yang saya jelaskan. Tadi ada standar-standar terkait pelayanan di stasiun maupun di kereta. Iya. Nah, itu ada item-itemnya yang banyak ya, itu harus dipenuhi oleh operator. Jadi kami pun mengacu pada standar pelayanan minimum yang ada di PM 63 tersebut. Oke. Begitu. Oke, buat Mas Erlangga sendiri, kira-kira ada nggak fasilitas lain yang ada di stasiun atau di kereta yang mungkin bisa jadi refreshing gitu ya buat pelanggan gitu? Ya, terima kasih Mbak Safira. Jadi untuk di stasiun kami juga menyediakan adanya ruang luxury lounge ya. Oke. Jadi di stasiun besar, di stasiun Gubeng, Surabaya Gubeng, di stasiun Pasar Turi, stasiun Malang itu ada luxury lounge. Dan stasiun besar lainnya ya di Daup 8 itu ada luxury lounge yang digunakan untuk para penumpang kereta api luxury dan kereta api panoramik. Nah, itu jadi penumpang yang menggunakan kereta api tersebut itu bisa menggunakan luxury lounge secara gratis. Kalau penumpang umum, penumpang eksekutif atau ekonomi yang ingin menggunakan fasilitas tersebut itu juga bisa ya, tapi ada memang berbayar untuk itu. Oke, berbayar. Ya, selain itu juga yang nggak kalah serunya Mbak, ini di stasiun itu juga sekarang ada fasilitas
shower and locker. Shower and locker. Shower locker Gimana di tuh? stasiun Surabaya Gubeng. Jadi gini, mungkin Mbak dari Jakarta gitu kan mau rapat di Gubeng di dekat stasiun gitu kan, tidak ke hotel tapi langsung rapat. Nah pastinya kan pengen mandi dulu ya. Nah di stasiun itu ada shower and locker. Nah jadi mandi di situ ada fasilitas air panasnya, terus ada kopi gratisnya juga. Itu berbayar juga atau gratis aja Mas Erlangga? Itu berbayar, Mbak. Jadi berbayar dan ada lokernya juga. Nah tadi juga saya juga belum menyampaikan terkait fasilitas-fasilitas apa yang baru yang ada di kereta. Nah di saat ini di Surabaya itu ada namanya suite class kompartemen. Nah nanti kereta sleeper, kereta tidur itu yang memiliki bilik-bilik atau kompartemen ya, bentuknya kompartemen. Jadi penumpang itu private satu-satu gitu. Dan ada ininya, ada sekatnya, ada pintunya. Betul. Nah, itu penumpang private di situ ya. Dan tentunya nyaman, bisa direbahkan ya, tidur gitu kan. Dan ada juga luxury train. Nah, itu kayak seperti di Argo Bromo Anggrek itu ada luxury sleeper train. Dan yang tak kalah serunya ada sekarang kereta api panoramik. Ya, mungkin Mbak Safira udah tahu, dengar kan ada kereta panoramik yang atasnya itu ada panoramik sunroofnya ya, bisa melihat pemandangan dan kacanya itu lebar-lebar. Itu udah ada di daerah operasi 8 Surabaya? Sudah ada di kereta api di wilayah 28 Surabaya. Jadi kita bisa kalau ke Bandung itu naik kereta panoramik itu bisa melihat pemandangan yang indah ya, dari bilik kaca yang luas. Iya, apalagi kebanyakan sekarang juga Gen Z kan butuh media sosial itu buat update story gitu cocok ya. Itu kalau Cocok yang ya. senang update status, update story itu wah pasti menarik gitu. Oke, tadi yang juga ada bilik-biliknya tadi juga buat saudara Superadia mungkin ada jiwa-jiwa introvert gitu ya. Pinginnya kesendirian, nggak mau rame-rame, mungkin bisa cobain fasilitas yang satu itu. Bisa dicoba. Nah, itu betul. Oke, tapi untuk Mas Erlangga sendiri akhir-akhir ini juga ada ya yang viral di media sosial terkait penggunaan listrik di kereta api sendiri. Waktu itu ada, kalau nggak salah Vira lihat beritanya tuh catokan gitu. Apakah itu ada himbauan-himbauan lainnya untuk mengatasi hal tersebut gitu? Ya, nah ini juga yang menarik untuk dibahas bersama ya. Jadi ini memang ada ya colokannya kan, memang kami sediakan stop kontak itu hanya untuk charging HP dan laptop, bukan untuk memasak nasi atau mencatat ya tentunya ya. Iya betul. Jadi nanti bisa padam itu listriknya, betul. Kami sesalkan itu. Yang standar aja ya, Superadia seperti HP dan juga laptop. HP dan laptop. Oke. Kalau dari Mas Erlangga sendiri, apabila ada kendala-kendala terkait pelayanan gitu ya, gimana nih para pelanggan itu bisa melakukan pelaporan? Ya, terkait pelaporan ya tadi sudah saya sampaikan juga ya. Kalau pelaporan misalkan pelanggan kereta api di stasiun itu bisa langsung ke customer service yang ada di stasiun ya. Atau misalkan di rumah atau di stasiun juga misalkan akan menghubungi call center di 021121 atau melalui media sosialnya kereta api 121, atau bisa juga kalau yang di kereta ya tadi sesuai kondektur yang di yang tiap gerbong itu tadi ya. Betul, nomor di tiap gerbong pasti tertempel itu di setiap gerbong atau di setiap kereta dinding kereta itu. Oke, siap. Mungkin dari Mas Erlangganya sendiri ada tips atau pesan-pesan nih khusus dari pihak Kereta Api Indonesia untuk para penumpang supaya bisa menikmati layanan-layanan dan juga menjaga nih pelayanan atau fasilitas yang sudah diberikan. Ya, kami imbau kepada para pelanggan ya tentunya yang menggunakan kereta api agar tetap menjaga bersama ya, merawat bersama kereta api yang ada di saat ini. Karena sekarang kan udah kita berikan fasilitas yang bagus ya, keretanya juga sudah bagus-bagus. Sayang kalau misalkan menggunakan kereta tidak sesuai dengan ini, misalkan duduknya berdiri di kursi atau misalkan membuang sampah sembarangan. Lah, kami harapannya para penumpang mari kita jaga bersama nih keretanya dan stasiunnya juga supaya bersih
Gitu. Jaga fasilitas bersama, nanti juga dampaknya kan juga dinikmati sama-sama juga ya Mas Erlangga ya. Betul sekali. Mantap. Terima kasih banyak untuk informasi yang bermanfaat ya. Vira juga yakin pendengar ini juga lebih paham gitu ya terkait fasilitas-fasilitas baru peningkatan pelayanan dari Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 8 Surabaya, khususnya dari Mas Erlangga sendiri tadi. Terima kasih, semoga ini bisa membuat perjalanan kereta api semakin nyaman dan juga aman ya, saudara Seperadio. Dan ini tadi adalah perbincangan kita, perbincangan Vira dan juga Mas Erlangga selaku Humas Internal, Asisten Humas Internal Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 8 Surabaya. Oke, saudara Superadio, jangan lupa terus stay tune di podcastnya Superadio. Saya Safira Azza, salam merdeka.